Puji nama Tuhan. Karena kebangkitannya yang membuat kita merdeka. Katakan amin. Pandang kiri kananmu, katakan kata-kata yang memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita shout the name of God. Katakan come on. Allah bangkit, come on. Bersorak. Katakan yes. Allah bangkit. Bernyanyilah dengan iman. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah raja di tempat. Come on semua Tuhan, sing it. Allah bersorak, say what? Yes, Allah. Kami bernyanyi di hadapan Yesus. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami puji Engkau Yesus. Kami kerahkan segala kekuatan kami untuk praise your name, untuk puji Tuhan. Bersama-sama sedekah, kerahkanlah kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah raja di tempat. Dari awal bersama-sama, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, ya. Tunjukkanlah kuasamu. Dengan iman serukan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Bersama-sama serahkan. Allah bangkit, bersorak, serahkan. Yes, Allah bernyanyilah. Come on. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat. Katakan dengan imanmu, Allah bangkit, Allah. Say what? Yes, Allah. Ya, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya Allah dahsyat di tempat. Kedua tangan yuk berkata-katakan Allah bersorak. See what? Allah bangkit. Praise your name God. Yes, umatnya dibebaskan. Bersama-sama yuk, yang bisa lompat. 1, 2, go. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Bolehkah sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Allah bagi bagi kita semua, amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Kita akan sembah Yesus. Kita puji Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Persiapkan hati kita untuk sembah Tuhan.
kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rancangan yang besar, menyelamatkan dunia ini melalui hidup kami. Karena darah Yesus, karena kebangkitan Tuhan, menguatkan kami, yang menyanggupi kami, bahwa hidup kami ini sepenuhnya dipakai oleh-Mu. Dan sampai akhir hidup kami mau melayani Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Darah Yesus yang menyelamatkan jiwa kami. Itu karenanya kami ingin sembah Kau. 2-3 orang berkumpul sehati memanggil nama Yesus. Yesus ada di tempat ini untuk mencurahkan berkat-Nya, untuk mencurahkan mukjizat-Nya, untuk mencurahkan kesembuhannya bagi setiap orang percaya yang menyembah Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya penuh dalam penyembahan kami. Esensial dalam ibadah adalah penyembahan Bapak Ibu. Penyembahan adalah pengorbanan. Hari ini Yesus telah berkorban dan telah menyatakan kebangkitannya. Take your time, sembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Dia hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Kami puji Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan melalui lagu ini. Kami nyatakan Engkau sanggup mengubah hidup kami karena darah-Mu Tuhan. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi, jauh melebihi segala yang ku pinta. Katakan Dia telah kerjakan, dan bangkit mengalahkan maut. Dia hidup, Dia hidup. Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit, come on, menyalakan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Dia bangkit dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup. Berikan kemuliaan bagi Yesus, berikan kemuliaan bagi Yesus, berikan
kemuliaan bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Bersama-sama kita sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah. Sembah Yesus. Sembah. Ya Rabbi syakalaya. Ya Rabbi. Ya Rabbi syakalamania. Rabbi. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah. Kami sembah namamu. Sembah. Sembah. Sembah Dia. Angkat apimu sembah Dia. Alami mujizat Tuhan dalam penyembahan Bapak Ibu. Alami mujizat Tuhan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Ya Rabba syakaraba. Ya Rabba syakar. Ya Rabba. Ya Rabba syakaraba. Ya Rabba syakar. Ya Rabba. Alami mujizatnya di dalam penyembahan. Alami lawatannya dalam penyembahan. Ya Rabba syakaraba. Ya Rabba. Ya Rabba. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Ya Rabba syakaraba. Ya Rabba. Ya Rabba. Ya Rabba. Ya Rabba. Penuhi ruangan ini dalam berbahasa roh. Shikiri laba syakaraba laba. Ya Rabba syakaraba. Ya Rabba laba. Ya Rabba syakaraba laba. Ya Rabba syakaraba laba. Ya Rabba laba. Ya Rabba we shout your name. We shout your name, Lord. Sembah, sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Because His blood, karena darahmu, karena darahmu, bersama dengan para umat-Mu Tuhan, kami mau sembah Engkau. Bersama dengan para umat-Mu, kami datang menghampiri darah-Mu. Bersama dengan para hamba-hamba-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. We feel you Lord. Kami rasakan Tuhan. Kami berskoniu di hadapan Tuhan. Ya Rabba syarabah. Ya Rabba syakalaman. Ya Rabba. We feel you Lord. Kami rasakan Tuhan sedang bekerja melalui darahnya. Kami sedang merasakan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Syakalamani arabani arabo. Syakaramani arabani arabo. Mari bersama Bapak Ibu dan anak muda di tempat ini kita sembah Yesus. Jangan biarkan dagingmu menang,
pikirannya rohmu sedang menyala-nyala, sedang menyala-nyala untuk sembah, untuk sembah Jesus. Ya labasyak, alaba-laba-laba-laba. Ambil waktumu, sembah Yesus. Ambil bagianmu, sembah Yesus. Jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, semuanya sembah, sembah, sembah. Imam-imam musik, semuanya sembah, sembah, sembah. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami, puaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabasya Karamania, Ya Rabasya Kalaba, Shikiriya laba 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 laba. We shout you loud. Ya Rabasya Karamania, Ya Rabasya Kalaba laba 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 laba. Ya Rabasya Kalaba, Ya Rabba. Alami Yesus dalam penyembahan ini Bapak Ibu. Alami Yesus, alami Yesus, alami Yesus. Terus komunikasi, terus menyembah, terus menyembah. Lepaskan rohmu menyembah. Hai jiwaku, hai jiwaku, lepaskan rohmu menyembah. Thank you for your presence, God. Jesus. We're proud of you, Jesus. Kami bangga, kami bangga. Jesus, 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 Jesus. Call His name, Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on. 1-2 menit ke depan Bapak Ibu. Yuk bersama-sama kita deep worship. Kita menyembah di dalam kedalaman. 1-2 menit ke depan. Intim sama Yesus. Come on. Ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Yesus. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia bukan Bapa yang keji. Tapi Dia Bapa yang setia. Bapa yang selalu in every time, in every moment with you. With you. With you. He never lies. He never leave you. Jesus love you so much. Because His blood. 1-2 menit lagi Bapak Ibu. Come on, 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 come on. Ngobrol intim.
ngobrol. Jemaat para pelayan Tuhan ngobrol sama Yesus. Take your time, ambil waktumu. Ngobrol sama Tuhan. Rekonsiliasi dengan Yesus. Kudus, kudus Tuhan. Kekudusan-Mu yang menyembuhkan kami. Salib-Mu yang memerdekakan kami. Kami ambil waktu untuk mengucap syukur Tuhan. Thank you, thank you, thank you. Semuanya ngobrol, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ambil bagianmu menjadi penyembah. Say thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Fire. Thank you, thank you, thank you. Sama-sama kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. You did so great. Kau telah melakukan segalanya yang terbaik. Thank you, thank you. Thank you, thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you. Cause you are holy. Cause you are holy. Cause you are holy. Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Yeah, the word is the Lamb. The word is the Lamb. You are holy. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan? Kita katakan, Holy. Cuma Tuhan saja yuk. Holy. Angkat tanganmu sembah. Ya, the word is the Lamb. The word, the more time, more time. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. The Lord is the Lamb. The Lord is the Lamb. You are holy. You are holy. Saya coba saudara untuk bangkit berdiri. Holy are you, Lord
kayu salib demi kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau bangkit dari mati Tuhan. Bangkitkanlah semangat kami untuk melayani Tuhan. Bangkitkan api Roh Kudus kami Tuhan, agar kami tetap menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu membentengi kami dengan api Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tetap berdiri dan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang selalu bersukacita untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang anak-anak-Mu selalu mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Prabowo, serta juga wakilnya Gibran Tuhan. Bukankah Engkau memilih dia untuk menjadi kepala negara kami Tuhan, untuk memimpin bangsa Indonesia ini maju terus Tuhan. Berikan hati kepada mereka untuk menjadi pemimpin Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa negara ini untuk maju terus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kepemimpinan mereka ya Tuhan. Berkati juga jalan tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati Polri, berkati TNI ya Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera yang selalu mengikuti mereka ya Tuhan. Mereka Tuhan yang sedang mengemban tugas mereka untuk negara ini dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesejahteraan dan keamanan kota dan bangsa, serta hikmat dan kebijaksanaan atas para pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pengerja dan umat Tuhan. Dianugerahkan kekuatan untuk memberi persembahan yang terbaik, segala untuk mengakui keberadaan Tuhan atas umatnya. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani dan seluruh gembala dilimpahi kekuatan, perlindungan serta kesejahteraan. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan rumah persembahan. Diberikan kekuatan untuk menyelesaikan pembangunan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai maka Engkau juga yang akan menyelesaikan Tuhan. Berkati pembangunan rumah persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu cukup panjang untuk menjangkau rumah persembahan Tuhan. Berkati rumah persembahan Tuhan. Kirimkan raja-raja Tuhan, kirimkan donatur-donatur Tuhan. Sehingga pembangunan ini Tuhan Yesus akan selesai pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama, come on. Are you Lord God Almighty? The one is the Lamb. The one is, you are the holy. You are holy. Come on. Holy, shout you're holy. Lord God Almighty. Jesus holy. What is the Lamb? The one working is the Lamb. What is the Lamb? The one working is the Lamb. The one is the Lamb. The one is singing. Amen. Kudus, Kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus, Engkau yang layak untuk kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak terima segala kemuliaan, syukur, hormat, kejayaan, bagi-Mu-lah segalanya Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Biar kemuliaan bagi Yesus akan. Haleluya, shalom Bapak Ibu, shalom. Sekali kita bersuka cita, shalom. Kita bersuka citakan Tuhan Yesus baik, amin. Pandang kiri kananmu, katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Darahnya yang telah menebus engkau. Haleluya. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu,
yang baru pertama atau kedua kali hadir di tempat ini? Adakah jiwa baru di tempat ini Bapak Ibu? Semuanya jiwa yang setia, amin. Katakan kiri kananmu, katakan minggu depan bawa teman ya, gitu. Haleluya. Di hadirat Tuhan ada penuh sukacita, katakan wuh. Dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu, kita shout His name, katakan amin. 1, 2, 3, berikan kemuliaan bagi Yesus, katakan haleluya. Imam musik memuji Tuhan. Come on. Yesus hidup. Ya. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Ya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, oh tentang bangkitan kita. Katakan dari awal yuk. Katakan semua musuh telah ditaklukkan. Ya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, ya, Dia bangkit. Katakan maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Yesus telah siapkan tempat bagi kami. Itu sebabnya kami puji Engkau Tuhan. Dari awal bersama-sama, semua musuh telah dikalahkan. Katakan oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, semua kuasa maut telah dikalahkan. Amin Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yuk, hari ini kita puji Tuhan dengan secara sepakat, katakan amin. Boleh dong, kedua tangan yuk di atas kepala Tuhan. Come on. Pow. Bersama-sama, come on. Yesus hidup, katakan Dia bangkit, Dia naik ke surga, katakan siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, raise your name, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi yuk, kedua tangan bagi Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, iman kami berkata, dan naik ke surga, dengan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu, Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia bangkit,
Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Silakan. Haleluya. Kita spesial, amin. Amin. Ada tempat di surga, katakan yes. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita Engkau yang mengalir bagi tempat kami. Terima kasih. Kami ingat kasih-Mu. Kami ingat pengorbanan Tuhan bagi setiap hati kami. Jesus. Lord. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau rela mati dan Engkau bangkit menyatakan Engkau baik. Jesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ini janjinya bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamat. Bersama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang
Sungguh suatu kesempatan yang terindah Tuhan bagi kami hari yang mulia ini, di mana kami bersama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi ini, dimanapun mereka berada di berbagai tempat. Mereka bersorak-sorai menyanyikan kemenangan, karena Engkau telah bangkit pada hari yang mulia ini dari kematian, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang maha dahsyat dan perkasa. Kami bersyukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di kayu salib. Dan di tempat ini kami hari ini, kami bersorak-sorai karena Engkau yang telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau tidak mati Tuhan. Engkau bangkit dan hari ini Engkau hidup, memberikan harapan yang baru bagi kami, untuk kami bisa melihat masa depan yang gilang gemilang, yang cerah, yang menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam iman hanya kepadamu, karena Engkau telah berjanji akan menyertai setiap orang percaya sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak ada tandingannya oleh apapun dan siapapun. Karena firman-Mu berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami menyatakan diri Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, kami bukan lagi teman-Mu, tapi kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian penyembahan kami, rasa syukur kami di tempat ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, pesan-pesan-Mu yang kami rindu akan menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan. Urapi kami satu persatu di tempat ini. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh jatuh di hati yang lembut, hati yang subur, dan suatu saat akan berbuah-buah, berlipat-lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, saudara yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa hari ini, katakan kepada diri saudara dan saya bahwa Tuhan cinta saudara, bahwa Tuhan cinta saya. 1, 2, 3. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta sayang saya. Selamat hari Paskah untuk kita semua, selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara boleh mengatakan samping kiri kanan saudara untuk menyampaikan salam. Selamat hari Paskah. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus tidak mati, Dia sudah bangkit, dan pada hari ini Dia hidup. Hidup bagi saudara dan saya. Dia sudah menang, bahkan mengalahkan musuh terbesar yaitu maut. Yang percaya boleh mengatakan amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama di hari yang mulia ini. Sesungguhnya apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa efeknya bagi kehidupan saudara dan saya? Dan perlu diingat bahwa Yesus bangkit bukan untuk siapa-siapa. Yesus bangkit untuk saudara, Yesus bangkit untuk saya. Dan camkanlah kebenaran ini, karena kebenaran ini akan memerdekakan saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya. Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Makna firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini itu berbicara tentang kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Kita akan membaca mulai dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, kita akan membaca bersama-sama. Baik. 1, 2, 3 ya.
Terpujilah Allah. Mana tadi udah tampil loh slide-nya itu. Ya, 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya, beri kemuliaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita perhatikan kalimatnya di sini, saudara, itu dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Berarti sesungguhnya Allah telah melahirkan saudara dan saya kembali pada hari. Kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, di sini Allah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di situ ada 2 kata kunci yang akan kita lihat nanti bersama-sama. Nah, kata kunci yang pertama, kepada suatu hidup. Nah, hidup di sini dalam bahasa aslinya itu Zoe. Itu akar katanya Zoe. Zoe life. Berarti hidupnya Allah. Kalau kita mempelajari dalam ilmu biologi, itu tentang berbagai macam tingkatan kehidupan. Mulai dari tingkatan yang paling rendah itu kehidupan tumbuh-tumbuhan, plant life. Baru di atas tumbuh-tumbuhan ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan binatang, animal life. Nah, di atas kehidupan binatang ada tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi, yaitu kehidupan manusia, human life. Itulah yang saudara dan saya miliki pada hari ini. Nah, di atas tingkat kehidupan manusia yang paling tinggi adalah kehidupan Allah. Zoe life. Itulah yang saudara dan saya terima pada hari ini dengan iman. Dia memberikan hidup, bukan sekadar hidup, tapi hidup yang berkepanjangan sampai kepada keabadian. Beri kemuliaan. Bagi saudara dan saya, Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita juga diberikan kehidupan sama seperti Allah. Kehidupan yang penuh pengharapan. Di sini kata kunci pengharapan itu adalah elpis. Apa itu elpis? Elpis itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris itu dikatakan confident expectation of good. Berarti setiap orang percaya yang memiliki kehidupan yang dari Allah, dia akan memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan datang dalam kehidupannya. Ini suatu fakta yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan pengharapan akan satu keyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa kelak kita semua akan masuk dalam kerajaan. Itu dalam ayat 4 tadi apa? Tujuan Allah memberikan kehidupan yang penuh pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa? Yaitu kerajaan sorga. Kehidupan yang Allah berikan itu adalah jaminan bagi saudara. Karena saudara sudah dilahirkan. Dilahirkan secara rohani. Nah, kalau kita mempelajari tadi yang seperti saya katakan, apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara dan saya, apa efeknya bagi kehidupan saudara dan saya akan mundur ke belakang sebelum kita nanti melihat lebih jauh bahwa sebelum Yesus bangkit, dia mati di kayu salib dan selama 3 hari dia ada di mana? Banyak yang bilang Yesus itu yang negatif ya, dia hilang dicuri, kan gitu ya. Karena dia bukan bangkit, dia dicuri. Ada juga teori pingsan.
Ya, Yesus pingsan. Lari ke India katanya. Dan di India dia dilempari batu. Maka itu ya, itu teori pingsan aneh-aneh memang. Jadi selama 3 hari Yesus kemana? Kalau kita lihat waktu Yesus disalib di Lukas ya. Lukas pasal 23 itu ya, ayat 41 sampai 43 itu Yesus didampingi oleh para penjahat ya, di samping kiri dan kanan. Ya, penjahat yang di samping Yesus di sebelah mengatakan, menghujat Yesus, mencela, mengejek. Tapi di penjahat yang di samping Yesus di sebelah juga malah membela. Malah dia berkata apa? Yesus, ingatlah aku kalau pada hari ini engkau datang sebagai raja. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya. Apa respon Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Katakan hari ini. Di sini hari ini berarti pada waktu Yesus disalib 2 hari yang lalu ya, katakanlah 2 hari yang lalu. Dia belum naik ke sorga. Dia kan masih disalib. Ada gambarnya kan? Mana slide-nya ini? Yesus belum disalib. Dia belum bangkit. Di situ dikatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat Yesus berkata hari ini juga engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Firdaus itu apa itu Firdaus? Kalau banyak orang sekarang bilang Firdaus sama dengan surga ya. Tapi di sini kan Yesus belum bangkit ya. Bahkan dia mengatakan itu belum mati ya. Tapi dia mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya membela itu, hari ini juga engkau ada dalam Firdaus. Gimana Yesus? Karena pada hari ketiga dia baru bangkit. Menampakkan dirinya selama 40 hari kan. Kepada para muridnya ya. Baru setelah itu dia naik ke surga. Jadi pada saat itu kata Firdaus dalam ayat ini. Itu berbicara satu tempat yang letaknya bukan di atas. Ya, ini memang agak dalam Pak ya teologinya Pak. Memang kalau orang yang mau mendalami teologi perlu kuliah ya. Kuliahnya di mana? Ya di STT Pelita Kebenaran. Karena ini ada dogmatikanya ya. Ada dosen-dosen kaliber dunia yang mengajar di sana. Jadi Firdaus di sini adalah berbicara suatu tempat bukan di atas tapi di bawah bumi. Ya, pada zaman Yesus bahkan pada zaman sebelum Yesus itu ada satu tempat namanya Teol. Dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya Hades. Itu adalah satu tempat transit, satu tempat perhentian sementara bagi orang-orang mati di zaman perjanjian lama. Ya, ini sedikit belajar kita ya. Nah, itu. Satu tempat di mana semua orang-orang mati sebelum zaman Yesus dilakukan, dikumpulkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menantikan kedatangan Tuhan. Karena mereka belum layak masuk surga. Selama 1500 tahun bayangkan. Orang-orang percaya pada masa itu mulai dari zaman Abraham ya. Sampai kepada zaman Yesus. Mereka melakukan apa? Korban persembahan. Yaitu binatang dikorbankan. Sebagai balasan atas segala pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tapi darah binatang itu tidak menjadi jaminan untuk mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti kalau kita korelasikan dengan 1 Petrus tadi, itu baru kita berarti satu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau hari ini Tuhan bangkit, dia memberikan kehidupan yang luar biasa kelak. Tanpa harus saudara
mengorbankan binatang. Coba bayangkan 1500 tahun sebelum Yesus tampil di perjanjian baru di Yerusalem, orang-orang percaya sudah berulang kali mengorbankan binatang untuk menebus apa? Kesalahan, menebus dosa. Utang dosa dibayar dengan binatang. Jadi darah binatang tidak bisa membawa orang-orang percaya di zaman perjanjian lama masuk surga. Itulah mereka ditempatkan di mana tadi? Mereka ditempatkan di Hades dalam bahasa Yunani, di Seol dalam bahasa Ibrani. Nah, di Seol dan di Hades ini ada dua tempat yang terpisah. Yang tempat yang satu namanya lautan api, yang satunya lagi namanya Firdaus. Itu kata Yesus tadi apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Dikumpulkan untuk menanti kedatangan Yesus. Dipisahkan apa? Oleh jurang pemisah yang tak terseberangi. Ini kalau kita mengingatkan kita dengan kisah orang kaya dengan Lazarus. Ya, di kitab Lukas pasal 16 kalau saudara baca di situ. Orang kaya itu gimana matinya? Dia menderita, ditempatkan di lautan api. Sampai dia minta tolong ya kepada Abraham supaya kasih tahulah sama saudara-saudaranya, jangan melakukan perbuatan jahat. Tapi kata Abraham apa? Ada jurang yang tak terseberangi. Nah, sementara orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Itu apa? Firdaus. Ini satu fakta bahwa memang perkara keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Baru saudara bisa masuk surga. Bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus? Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan Yesus apa? Tiap orang yang mau masuk kerajaan Allah dia harus dilahirkan kembali. Yesus bercakap-cakap dengan seorang Nikodemus, ya, pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat. Sampai dia tak mengerti apa yang dimaksudkan lahir kembali. Apakah aku harus masuk ke rahim, lahir kembali ke dalam, masuk ke rahim ibu? Kata Yesus, engkau seorang pengajar Yahudi, engkau tidak mengerti makna tentang kelahiran kembali. Jadi mungkin ada saja jemaat gereja sampai hari ini tidak mengerti arti kelahiran kembali. Arti kelahiran kembali ini maksudnya apa? Roh kita dilahirkan kembali. Dengan apa? Menerima makna dari kematian Yesus, menandakan dia telah mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Dan percaya akan kebangkitannya akan memperbaharui hidup saudara. Nah, jadi pertanyaan saya, di mana Yesus selama 3 hari sebelum dia bangkit? Ada di mana? Di Hades. Untuk memproklamirkan bahwa dia telah menang atas maut. Kita bisa lihat ayatnya di Matius pasal 12 ayat 20. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Datang ke Hades, menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya yang ada di dalam Firdaus. Dia menampakkan tangannya yang sudah dipaku, bekas paku, menampakkan lambungnya yang sudah ditikam, dan dia berkata kepada Abraham, kepada Musa, kepada Ishak, kepada Yakub, dan orang-orang yang menantikan kedatangannya, yang percaya akan kebenaran. Karena darah binatang tidak bisa menyelamatkan. Darah binatang itu hanya apa Bapak Ibu? Hanya lambang, hanya gambaran tentang keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu menunjuk kepada Yesus.
Yesus hadir di dalam bumi, memproklamirkan dirinya menang atas maut. Dia berkata, sudah selesai. Finish. Bahwa segala dosa umat manusia sudah diampuni. Mulai dari zaman Adam. Makanya Adam bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus. Abraham bersorak-sorai. Daud bersorak-sorai. Adam berkata, inilah Adam terakhir. Abraham berkata, inilah benih yang dijanjikan itu. Daud bersorak-sorai akan kemenangan yang dinyatakan oleh Yesus. Pada waktu dia memproklamirkan kemenangannya di Firdaus pada masa itu. Baru sesudah kebangkitannya, Matius 27 ayat 53. Apa? Kita baca bersama-sama. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wah, itu luar biasa nih Bapak Ibu. Cuma kisahnya memang tidak ditulis ya. Ini merupakan fakta, bukan dongeng. Kisahnya, kisah nyata, ini adalah kebenaran. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 apa? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ini orang-orang yang tadi bangkit siapa? Abraham, Ishak, Yakub itu bersama-sama dengan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena mereka telah dipulihkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Rohnya dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu suatu fakta bagi saya hari ini. Luar biasa, saya punya pengharapan baru yang tak akan pernah hilang dari kehidupan saya. Sejauh saya hidup benar di hadapan Allah. Jadi di mana Firdaus? Kalau saya bertanya sekarang. Apakah masih ada di Hades? Firdaus tidak ada lagi di Hades. Firdaus sudah dikosongkan. Siapa yang mengosongkan Firdaus? Tuhan Yesus. Yang mengosongkan Firdaus Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang-orang yang menantikan kedatangan kan sudah diangkat. Jadi bagaimana Pak dengan lautan api? Lautan api tetap ada di sana. Karena itu menunggu penghakiman terakhir. Kalau saudara buka Wahyu pasal 20, wah di situ saudara lihat ayat 11 sampai 15. Itu adalah penghakiman kekal selama-lamanya. Orang-orang yang mulai zaman Sodom dan Gomora, kalau saudara buka itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20, itu Yesus juga memproklamirkan dirinya orang-orang yang berbuat jahat, mulai dari zaman Nuh bahkan. Itu mereka menunggu penghakiman terakhir. Lautan api tidak dikosongkan, karena itu udah rencana Allah ya. Jadi kita bersyukur hari ini, beri kemuliaan kepada Tuhan, bahwa kebangkitannya memberikan harapan baru bagi saudara dan saya. Untuk kelak kita akan dipertemukan dengan Tuhan. Apabila saudara meninggal suatu saat kelak, saudara mati, saudara tidak lagi ditempatkan di transit. Saudara langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Karena Yohanes pasal 14 bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, luar biasa janji Tuhan ya. Kalau tidak demikian, aku akan mengatakannya. Dan aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, bagi saya. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Berarti kalau kita orang percaya, tidak lagi dalam konsep perjanjian lama, kita mati tidak lagi di transit, kita langsung apa Bapak Ibu? Dikumpulkan bersama Yesus dalam kerajaan. Memang kalau kita buka dalam kitab 1 Tesalonika di situ, tubuh kemuliaan kita akan diubahkan nanti. Kita akan memakai tubuh kemuliaannya. Jadi kalau kita mundur ke belakang tadi mengenai orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Yesus itu, kebangkitannya Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu berdasarkan penelitian dari arkeolog orang Yahudi, itu makam Yusuf di Nablus, makam Abraham di Gua Makpela di Hebron, itu tidak ada lagi
peninggalan tulang-tulangnya tidak ditemukan. Tapi tulang-tulang Pontius Pilatus, tulang-tulang imam besar Kayafas itu ditemukan. Itu salah satu bukti bahwa orang-orang yang mendantikan kedatangan Yesus memang dibangkitkan dari kematian. Berarti kita pun tidak perlu lagi takut dengan kematian, karena kematian sudah dipakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi bagi orang percaya kata kematian itu tidak berlaku lagi, karena kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Apa buktinya? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi transit. Waktu kita meninggal, entah saudara mati karena serangan jantung, nggak jadi masalah. Tapi saudara, ya kan orang meninggal macam-macam bu ya. Tapi jangan saudara meninggal ketabrak truk, itu kan tragis gitu, iya kan? Ya biasa meninggalkan prosesnya macam pak ya. Bisa karena sakit, ya banyak cara lah Allah memanggil orang-orang pilihannya. Makanya dalam agama Islam itu dikenal istilah meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Apalagi meninggal dalam bulan Ramadan, bulan puasa, itu husnul khotimah. Tapi bagi kita orang percaya pasti dipeliharakan Tuhan, kecuali mati syahid. Saya berdoa kalau bisa meninggal nggak usah ada proses sakit penyakit, langsung put gitu ya. Itu kerinduan saya sih. Makanya bagus-bagus hidup supaya matinya bagus. Ini matinya masuk jurang yang tak terselami, itu kan bahaya ya. Janganlah ya. Kalau bisa kita matinya bagus, ya kan? Bahkan sebelum mati kita diizinkan untuk permisi ya, salam perpisahan kan, kumpuli keluarga ya kan, salam-salam baru kita meninggal, itu kan dahsyat itu. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Waktu kita mati, kita membuka mata, langsung Yesus menyambut kita. Tabaslah engkau, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan. Itu luar biasa, itu yang selalu terngiang-ngiang dalam hati pikiran saya. Betapa penderitaan yang saya alami di dunia saat ini tidak ada artinya dibandingkan dalam kerajaannya kelak. Bahkan saudara belum masuk ke surga, saudara diberikan izin untuk menikmati apa? Kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun Bapak Ibu. Tidak ada lagi sakit penyakit. Itu tadi tubuh roh dilahirkan kembali. Sebelum Yesus datang kali kedua, menjemput orang-orang salehnya. Tapi roh kita sudah menikmati kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Tidak ada sakit penyakit, keriput hilang. Tidak ada skincare. Karena semua jadi awet muda semua. Luar biasa janji Allah. Ini fakta yang luar biasa kalau kita hidup di dalam Tuhan sampai akhirnya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Faktanya, hari ini Yesus bang. Berarti kita bersorak-sorai kemenangan karena memang Yesus dibangkitkan. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan, disalib, disiksa, dihukum, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia menanggung segala pelanggaran kita. Murka Allah dipuaskan dalam diri Yesus pada waktu dia disalib. Kekudusannya dipuaskan, karena Allah itu kan kudus. Dia membenci segala kesalahan apapun, dia membenci segala dosa. Kemurkaan Allah waktu dia Allah dihianati,
Musa menerima 10 loh hukum itu kan, 10 hukum Taurat di Gunung Sinai kan, bangsa Israel membuat anak lembu emas. Wah, itu kemarahan Allah itu tingkat dewa itu. Kalau film kartun itu hembusan napasnya sama hidung itu keluar asap hitam semua karena sudah marah kali. Saudara pernah lihat banteng kalau udah ngamuk sama matadornya itu keluar, nampak itu ya apanya, asap emosinya. Allah itu membara panasnya. Bahkan orang Israel katanya apa? Janganlah kami dekat-dekat Gunung Sinai, nanti kami mati. Tapi mereka juga bandal, bikin anak lembu emas. Kemarahan tingkat dewa karena Allah itu kudus. Akhirnya Musa menghukum bangsa Israel dengan anak lembu emas tadi. Dicairkan, dihaluskan, dan disuruh minum. Orang-orang yang berbuat dosa tadi itu ribuan orang pada masa itu apa? Mati karena hukuman Musa. Allah puas gak? Geram Allah, puas. Nah sama, kita melakukan dosa, Yesus yang menanggung. Karena Allah merasa dihianati, tapi kepuasan Allah terobati. Karena pelanggaran kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib 2 hari yang lalu diterima oleh Allah. Apa buktinya? Karena kita dibenarkan hari ini. Jadi kita bukan hanya dilahirkan kembali, tapi kematian Yesus di kayu salib setelah diterima oleh Allah pengorbanannya, itu sebagai bukti kita dibenarkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan supaya kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang benar pada hari ini. Tidak sekedar masuk surga, tapi hari ini Bapak Ibu, kita dipulihkan roh kita. Dan ke depan kita akan selalu menjadi orang benar. Karena kita tidak lagi di bawah hidup, tidak di bawah hukum Taurat. Tidak di bawah bayang-bayang perjanjian lama. Kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan sia-siakan saudaraku. Karena kasih karunia Allah pun ada batasnya. Ada batasnya. Nanti Yesus datang kali kedua, tidak lagi berurusan dengan dosa saudara dan saya. Dia datang kali kedua hanya apa? Hanya untuk menjemput, memberi keselamatan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kan sudah dikatakan tadi apa? Membenarkan kita. Maksudnya apa? Supaya kita boleh hari ini setelah pulang dari sini, kita berkomitmen hidup dalam kebenaran. Karena janji tentang kerajaannya nanti yang kita akan masuki bersama-sama itu nanti. Tapi kalau bisa di dunia ini, kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang benar. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena kita mau hidup di dalam kebenaran. Yang terakhir, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya. 1 kali saja. Untuk menanggung dosa banyak orang. Makanya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 apa? Jika engkau mengaku dosamu, Dia Allah yang adil. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti salju. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Siapa itu? Kita orang-orang percaya. Tapi orang-orang percaya yang bagaimana yang diselamatkan? Orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Gampang-gampang sulit ya. Kalau sempat saudara Yesus bangkit hari ini, saudara di roh saudara dipulihkan, dilahirkan baru, saudara dibenarkan hari ini oleh kebangkitannya. Baru setelah itu saudara kembali lagi berbuat dosa. Itu sama dengan saudara menghina di Ibrani pasal 6 ayat 14 kalau tidak keliru. Tidak mungkin kita lagi menyalibkan Yesus kedua kali. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman.
ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kebenaran. Apa Bapak Ibu? Mahkota kebenaran. Karena kita yakin Tuhan pasti datang nanti kali kedua. Kita akhirnya menjaga bahkan setelah kita diselamatkan, kita diberi apa tadi? Mahkota kebenaran. Karena kita sudah berjuang habis-habisan. Betul ya? Seperti tadi Paulus kan, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia berjuang habis-habisan untuk menjaga kekudusan supaya jangan tercemar sedikit pun oleh dosa. Itu mengingatkan saya waktu film klasik yang bolak-balik diputar di TV ya, waktu 10 tahun yang lalu kan masih belum ada ya, belum nggak seperti sekarang ya, teknologi siaran itu udah canggih ya. Kalau dulu kan masih TV-TV tabung besar ya kan, belum ada itu yang apa antena-antena apa gitu. Itu ada film White Snake Legend, dibintangi oleh Jet Li. Bagaimana dia berjuang untuk menegakkan kebenaran. Lawannya siluman rubah, gambaran dari iblis. Tapi Jet Li berjuang sendirian habis-habisan untuk mengalahkan kejahatan. Sampai kali terakhir dia tutup mata supaya jangan terpengaruh dengan berbagai siasat oleh musuh-musuhnya. Itu siluman rubah. Sama kita juga harus tutup mata kepada dunia ini. Jangan mata kita terganggu oleh hiruk pikuk dunia ini, kegemerlapan dunia ini. Karena tujuan kita, kata Rasul Paulus di Filipi pasal 3 ayat 14, aku mengalihkan pandanganku kepada panggilan sorgawi. Aku berlari-lari kepada tujuan, kepada panggilan sorgawi. Melupakan apa yang di belakangku. Ayat 8, Filipi pasal 3 ayat 8. Karena dianggap Paulus semuanya itu apa? Tampah. Karena bagi dia adalah apa? Kemuliaan Allah. Luar biasa. Bagi saya itu satu kisah nyata yang luar biasa. Paulus salah satu contoh yang menjadi teladan dalam menjaga kekudusan, menjaga kebenaran. Makanya dibilang apa tadi? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya berharap di tempat ini akan lahir pribadi-pribadi baru yang akan menggoncangkan dunia dengan kebenaran Allah, dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah hari ini ada dalam hidup saudara dan saya. Kuasa Allah yang akan mengubahkan hidup saudara hari ini, dan ke depan saudara akan memperoleh hal-hal yang baru. Apa tadi? Confidence, expectation of good. Orang yang memiliki kehidupannya Allah dalam dirinya, dia akan memiliki keyakinan bahwa hanya sesuatu yang terbaik dari Allah akan terjadi dalam hidupnya. Apapun pergumulan saudara, kalau saudara yakin Allah ada dalam hidupmu, kuasanya akan mengubahkan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tak seselami pikiranmu, tak terbakur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, ku sembah Engkau Yesus.
satu-satunya Yesus. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap. Untuk selama-lamanya Yesus tetap Allah kami yang hidup. Untuk selama-lamanya Yesus menjadi firman kehidupan kami. Pakailah hidup kami Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi para pahlawan Tuhan silakan mengambil bagian. Berikan dengan sukacita, karena Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari itu kita akan mendengarkan dan menyaksikan waktu sepekan dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Saat ini bersama saya Maria Elisa Purba akan menyampaikan seputar informasi di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat scan QR Code berikut atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Departemen Pembangunan akan mengumumkan pemenang sayembara desain kaos Paskah dengan pemenang sebagai berikut. Juara 1 Violeta, juara 2 Krishna Andreas, juara 3 Nehan Siaan, juara 4 Triki Hutasoid, dan juara 5 Ekel Mason. Selamat bagi para pemenang, kami informasikan bahwa kaos sudah tersedia di gift shop. Bapak Ibu dapat mengunjungi gift shop di depan pintu ruang Zaitun 1 GBI Rumah Persembahan. Mari rayakan Paskah ini dengan memiliki kaos-kaos tersebut karya anak bangsa. Imamat 23 ayat 10-11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Dalam rangka perayaan Paskah dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyediaan berkat Tuhan yang berlimpah, maka marilah kita membawa persembahan buah sulung dimulai dari minggu ini dan sepanjang April. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan ke dalam amplop-amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau dengan transfer dengan kode unik 15 untuk buah sulung. Kehidupan Orientasi Melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini gereja kita membuka beberapa kelas KOM yang terbuka untuk umum di antaranya. Kelas KOM seri 100 online, kelas dimulai tanggal 29 April 2025 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online angkatan 2 tahun 2025, silakan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian, kelas KOM seri 200 online, kelas dimulai tanggal 7 Mei 2025 dan diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti KOM 200 yaitu sudah memiliki sertifikat KOM seri 100 pusat.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Komseri 200 online, silakan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Cipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pernikah BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2025. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2025, setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 17 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini dan persyaratan sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Paskah merupakan peristiwa kebangkitan, yaitu kemenangan Kristus atas kuasa maut dan kegelapan, membebaskan manusia dari berbagai ketakutan, perpecahan, sakit penyakit, bahkan kutuk, dan mengubah semua itu menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu, selamat merayakan Paskah. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Somotor Minggu 20 April 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Somotower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GBI Somotower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah GBI Somotower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening jemaat GBI Somotower, Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Somotower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Somotower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Somotower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Bagi jemaat-jemaat yang terkasih yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser. Dan juga bagi jemaat-jemaat yang ingin dibaptis atau ada saudaranya yang mau dibaptis dapat menghubungi Aser juga. Terima kasih, selamat Paskah, selamat berhari Minggu. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya
yang surga, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sudah berkorban buat kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kami yang seharusnya kami tidak pantas untuk itu. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu penuh kasih pada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran yang selalu kami tanamkan dalam hati kami, dalam hidup kami sehari-hari, terutama kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa multiplikasi ya Bapa kepada mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapa, terutama bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang masih belum tahu kebenaran itu ya Bapa. Kau ajarkan kami ya Bapa, Kau bimbing tuntun kami ya Bapa, supaya kami bisa sama seperti Engkau, yaitu menegakkan kebenaran demi nama-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap jiwa-jiwa ya Bapa yang tersesat, yang jatuh, yang binasa, itu memperoleh keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya hamba-Mu Bapa Baringin ya Bapa, Kau bawa naik dan bukan turun ya Bapa. Berkat demi berkat Kau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Kau beri kecukupan dalam segala hal ya Bapa, baik dalam finansial, baik dalam pekerjaan ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah hamba-Mu ini. Kiranya Kau berkati juga ya Bapa istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kiranya mereka semua dalam lingkupan tangan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Dan Kau bawa mereka ke air yang tenang ya Bapa, ke padang yang hijau ya Bapa, sehingga berkat demi berkat Kau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini hadir di tempat ini. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya yang terikat ya Bapa, yang berbeban berat Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, jiwa kami ya Bapa sudah Engkau menangkan ya Bapa. Dan tidak ada lagi yang tersesat. Yang ada ya Bapa, kasih-Mu, shalom-Mu bersama kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pastor Andrew Tobing, dimanapun dia berada ya Bapa. Kiranya lingkupan tangan-Mu selalu menyertai dia ya Bapa. Kasih-Mu selalu Kau curahkan kepada hamba-Mu ini. Visi demi misi yang terbaik Kau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, di bawah naungan tangan-Mu, keluarga mereka ada dalam kasih-Mu ya Bapa. Kesehatan yang berlimpah-limpah Kau curahkan kepada hamba-Mu ini, dan seluruh istri dan anak-anaknya ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Kau bawa mereka naik dan bukan turun, di bawah bimbingan mereka ya Bapa, di bawah kasih-Mu ya Bapa yang Kau curahkan kepada hamba-Mu ini. GBI Stomo Tower tidak akan kekurangan ya Bapa. Yang ada berkat yang dari surga ya Bapa Engkau curahkan kepada GBI Stomo Tower. Dan kami percaya Bapa, jiwa-jiwa ya Bapa Kau kirimkan ya Bapa ke tempat ini, untuk memenuhi tempat ini, sehingga bangku yang kosong tidak akan ada lagi ya Bapa. Karena kita punya tahu visi, tahu misi yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, dan juga kami domba-dombanya akan memultiplikasikan ya Bapa, sehingga banyak jiwa dimenangkan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya ya Bapa, Kau menyertai kami ya Bapa sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya yang
Semua apapun yang kami kerjakan ya Bapa, itu dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Dan Kau berkati ya Bapa, tangan-tangan yang sudah memberi hari ini ya Bapa, 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bagi mereka yang berusaha, Kau berkati berlimpah-limpah. Dan bagi mereka yang bekerja, memohon pekerjaan, Kau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah domba-domba-Mu ya Bapa, inilah anak-anak-Mu ya Bapa, yang selalu ingin dekat kepadamu ya Bapa, yang selalu ingin menyembah-Mu, yang selalu ingin ya Bapa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan dari ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ini, karena Engkau layak menerima yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah Puri Tebo Yerusalem. Damai sejahtera yang ada di kota kudus-Mu Yerusalem itu mengalir untuk Indonesia yang kami cintai, mengalir untuk GBI Medan Plaza, dan mengalir untuk GBI Istomo Tower ya Bapa. Biarlah shalom-Mu mengalir ya Bapa, mengalir ya Bapa. Biarlah kami ya Bapa merasakan aliran shalom-Mu ya Bapa, yang ada ya kepenuhan shalom-Mu di tempat ini, sehingga jiwa-jiwa memperoleh keunikian ya Bapa, sehingga terpancarlah kemuliaan-Mu di GBI Istomo Tower ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali, kami mau terima berkat-Mu ya Bapa. Baik kekasih-kekasihnya Allah, sebelum kita pulang, bukalah tangan-Mu, angkatlah hatimu ke sorga, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis melalui Allah Roh Kudus, yang menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang terberkati, bersama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat menikmati berkat puasa 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah raja di tempat kudusnya. Everybody singing. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah Kuasa-Mu yang serahkanlah musuhku, selamatkanlah umatku. Allah raja di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak.